Kita tadi sudah menyembah Tuhan, memuji Tuhan, dan di lagu-lagu yang kita naikkan sebelumnya, itu berbicara tentang kasih Bapa yang menyentuh kita, yang mengubahkan kita menjadi manusia yang baru. Dan saat ini saudara, saya akan bacakan sedikit firman Tuhan untuk saudara, yaitu di 1 Yohanes 3 ayat 11. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Ya saudara, dari ayat yang saya bacakan ini, kita belajar bahwa ada perintah yang Tuhan berikan kepada kita sebagai umat yang mengikuti Kristus, yaitu perintah untuk saling mengasihi. Mengasihi khususnya kepada saudara-saudara kita. Dan dikatakan di ayat yang ke-12, dimention tokoh Kain dan Habel. Dikatakan di sini Kain membunuh Habel, adiknya sendiri. Ini sungguh peristiwa yang sangat membuat hati kita sedih dan heran. Kenapa bisa Kain membunuh adiknya sendiri? Ingat cerita Kain dan Habel di Kejadian, yaitu Kain mempersembahkan sesuatu dari hasil kerjanya, dan akhirnya Tuhan tidak menerima hasil persembahannya itu. Persembahannya ditolak oleh Tuhan, dan sementara adiknya persembahannya menyukakan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Oleh sebab itu persembahan Habel diterima oleh Tuhan. Nah, gara-gara itulah Kain membunuh Habel karena ada kecemburuan di hatinya. Ada hasrat ingin berlaku jahat terhadap adiknya. Karena apa, saudara? Kain tidak memiliki kasih. Wow, sebegitu bahayanya jika kita tidak memiliki kasih. Nah, oleh sebab itu perlu Anda ingat, kalau Allah kita yang kita sembah itu adalah Allah yang penuh kasih. Di lagu-lagu yang kita naikkan tadi, Tuhan itu pastinya memenuhi kita dengan kasih, bukan? Sebagai pengikut Kristus. Nah saudara, di ayat yang ke-14 ditekankan bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Kita itu umat tebusan yang sudah Dia ambil dari dosa, Dia luputkan dari akibat dosa, yaitu maut, lewat pengorbanan Yesus Kristus. Jadi kita itu sudah memiliki hidup yang kekal jika kita percaya kepada Yesus. Tapi saudara, tidak cukup hanya sampai di situ. Jika kita sudah dipenuhi oleh kasih Allah di dalam hati kita, otomatis kita pasti akan mengasihi saudara-saudara kita juga. Tidak mungkin apabila kita tidak mengasihi saudara-saudara kita. Tidak mungkin hati kita dipenuhi oleh kasih-Nya Tuhan. Kasih Tuhan di dalam hati kita itu pasti akan terpancar lewat perbuatan-perbuatan kita. Karena Tuhan itu sangat sayang sama kita semua, saudara. Dia rela turun dari atas ke dunia ini agar kita semua tidak binasa,
agar kita semua tidak dalam hukum maut, melainkan menjadi manusia yang hidup dalam kekekalan. Dan ingat saudara, iman, pengharapan, dan kasih. Dikatakan dari ketiganya ini yang terbesar adalah kasih. Dalam ayat 15 dikatakan seperti ini saudara. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita, jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Jadi saudara, yang namanya mengasihi kita harus lakukan dengan tindakan kita. Seperti Stevie tadi katakan bahwa waktu kita mau mengasihi seseorang saudara, yang terdekat lebih dahulu lebih baik. Mungkin di samping kita ada adik-adik kita, kakak-kakak kita, mungkin anak-anak kita, orang tua kita, ada emak, engkong, keluarga dan lain sebagainya, saudara, teman-teman, sahabat. Nah saudara, kasih itu perlu dibuktikan dengan tindakan kita. Jadi tidak hanya sekedar di mulut saja, tetapi kita perlu lakukan sama seperti waktu Yesus pun menyelamatkan setiap kita. Dia yang mencari kita, Dia lakukan, yaitu Dia turun dari sorga, turun dalam dunia ini mencari kita. Nah, sebagai pengikutnya, sebagai orang yang benar-benar sudah dipenuhi oleh kasih Tuhan, mari bersama-sama saudara mengasihi setiap orang dimanapun kita ketemui dan bagaimanapun keadaan kita saudara. Walaupun mungkin saat ini kita sedang mengalami berbagai masalah dalam hidup kita, tetapi saudara ingatlah bahwa kasih itu seharusnya tidak terbatas. Kasih itu tidak ditentukan bagaimana mood kita hari ini, atau kasih itu tidak ditentukan bagaimana keadaan kita hari ini. Mungkin hari ini kita tidak punya uang maka kita tidak mengasihi. Nggak seperti itu. Tapi kapanpun, dimanapun dan dengan siapapun saudara, kita harus belajar untuk mengasihi. Sama seperti Yesus yang telah menjadi teladan lebih dahulu bagi setiap kita. Dia sudah mengasihi kita, maka kita juga harus mengasihi setiap orang dimanapun kita berada saudara. Dan dikatakan dari firman Tuhan ini bahwa setiap kita yang mau belajar untuk mengasihi, maka otomatis kehidupan kekal akan kita dapatkan. Karena di sanalah terdapat Bapa yang penuh dengan kasih. Begitu pula di tempat sana juga akan dipenuhi oleh orang-orang, anak-anak yang penuh dengan kasih Bapa, yaitu saya dan saudara-saudara. Puji Tuhan, beberapa hari ini Tuhan berikan kepada kami sebuah lagu saudara. Pada suatu pagi saya bangun, saya berdoa dan Tuhan menggerakkan hati saya. Roh Kudus menggerakkan hati saya untuk saya pergi di rumah. Kebetulan ada satu ruangan di situ, ruangan studio saudara, di mana saya bisa bermain alat musik di situ, saya bisa menyembah, memuji Tuhan. Dan pagi-pagi pada waktu saya bangun tidur saudara, saya digerakkan Tuhan untuk saya pergi ke studio dan saya bermain keyboard saudara. Dan ternyata pada saat itu Tuhan memberikan sebuah lagu tentang kasih kepada kami. Itu suatu hal yang luar biasa. Di lagu ini dikatakan bahwa kadangkala kita lelah dengan kehidupan ini. Seakan-akan kita seperti orang yang sedang berjalan, kaki kita mulai lelah, kaki kita mulai capek. Bahkan kadang iman kita juga saudara mulai goyah dengan berbagai macam kehidupan, pergumulan, kesulitan, penderitaan yang terjadi dalam hidup ini. Kita mulai lelah, seakan-akan tidak ada harapan. Tetapi saudara, Tuhan tak pernah tinggalkan kita. Di lagu ini dikatakan bahwa kasih-Nya, cintanya memulihkan setiap kita. Kasih-Nya, cintanya mengubahkan setiap kita. Bahkan anugerah dan kasih karunia Tuhan
membuat kita menjadi ciptaan Tuhan yang baru. Dan biarlah lagu ini, saudara, kami berdoa menjadi berkat bagi setiap kita yang mendengar. Biar hidup kita terlebih dahulu dipenuhi oleh kasih Bapa, dan kita bisa mengasihi semua orang dimanapun kita berada, supaya kita disebut sebagai anak-anak Allah yang dipenuhi oleh kasih.